Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi secara leksial, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Sumarjo dan Saini 1988.2/173 mengetengahkan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan itu, Effendi 1973.218 mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Pengertian-pengertian di atas memberi kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi menggauli karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai menggauli karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca, reading habit. Sastra dan menyimak pembacaan atau performasi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami, karena dalam apresiasi, pembaca mengarahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna. Tujiman 1990 atau pengertian atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo 2002.38, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur karya sastra yang bersifat intrinsik, fakta cerita, sarana cerita, dan tema, maupun yang bersifat ekstrinsik, pembaca, lingkungan, dan pengarang. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati, karena dalam apresiasi, pembaca melibatkan emosi dalam merespons unsur-unsur estetik karya sastra. Square dan Taba dalam Amidum 2002-34. Realitas atau peristiwa yang disajikan, pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia hayal yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang bermuncul, seperti dikemukakan Rusiana 1984.2/332. Apresiasi menimbulkan adalah kegairahan dan kenikmatan pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap karya sastra, yakni menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya. Apresiasi disebut kegiatan menilai, karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritis karya sastra, baik dari segi bentuk, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli, memahami, menikmati,
dan menilai karya sastra sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra. Pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dari aktivitas mengakrabi karya sastra. Aminuddin 2013,39-40 mengetengahkan dua bentuk kegiatan mengakrabi karya sastra, yakni kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujud dalam kegiatan membaca atau menikmati cipta karya sastra berupa teks maupun informasi. Sederhananya, apresiasi langsung ini berbentuk tindakan membaca, menyimak, memahami, menikmati, dan mengevaluasi puisi, cerpen, novel, drama dalam bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, maupun membaca buku atau esai yang membuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Tingkatan apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah proses mengakrabi karya untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Untuk memperoleh kesenangan dan manfaat sebuah karya sastra, apresiator dapat melalui 3 apresiasi sastra, yakni tahap simpati, empati, dan refleksi diri. Satinen 2019.210. A. Tingkatan simpati. Tingkatan simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Disik dalam Waluyo 2002.245 menyebutnya tingkatan menggemari, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin membaca belum kuat. B. Tingkat empati. Tingkat empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi dalam karya. Disik dalam Waluyo 2002.245 menyebutnya tingkat menikmati, yakni tingkat apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca terhadap suatu karya sastra sudah semakin mendalam. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya. Ketika membaca karya sastra, pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkatan apresiasi yang didominasi oleh penggulatan emosi pembaca, seolah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya. Seperti dilukiskan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian yang terdapat dalam karya sastra. C. Tingkat refleksi. Tingkat refleksi adalah tingkat apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik atau simpatik atau turut merasakan isi karya sastra empatik saja, tetapi juga dapat merefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Disik dalam Mulyono 2002.245 menyebutkan tingkat mereaksi, yakni tingkat apresiasi di mana pembaca mampu menafsirkan isi karya sastra dan mampu menilai baik buruknya sebuah karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan suatu yang dapat diambil manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa merasa digurui atau diceramahi. Kedalaman refleksi atau kualitas reaksi pembaca terhadap karya sastra
ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan kedalaman penghayatan terhadap karya sastra. Semakin mendalam pemahaman akan sastra dan penghayatan terhadap karya sastra, semakin bermutu pula refleksi atau reaksi terhadap karya sastra. Dalam tahap refleksi ini, kemampuan intelektual pembaca bekerja lebih giat, karena pembaca tidak hanya puas memperoleh kenikmatan dan menemukan pengalaman, tetapi juga ia ingin tahu mengapa karya tersebut memberikannya kenikmatan. Ia berusaha mengungkap hal-hal yang ada di balik karya sastra. Ia menelaah unsur-unsur pembentuknya, berusaha mengetahui kaidah-kaidah pembentukan karya sastra, unsur-unsur cipta sastra, dan dengan pengetahuan itu ia juga dapat menilai kualitas sebuah karya sastra. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip-prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Aminuddin 2013.240 menyebut beberapa pendekatan dalam proses apresiasi sastra, yakni pendekatan paraprasi, pendekatan emotif, pendekatan analisis, pendekatan historis, pendekatan sosio-psikologis, dan pendekatan didaktis. Namun di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan yang akan digunakan dalam praktek apresiasi sastra. A. Pendekatan paraprasi. Pendekatan paraprasi adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemakai kata atau kalimat seorang pengarang, sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ini berlandas pada pandangan, yakni yang pertama, gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Yang kedua, simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung kata kesan makna. Selanjutnya, kalimat-kalimat atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami pelepasan atau dikembalikan kepada bentuk aslinya. Selanjutnya, pembuahan suatu cipta sastra yang semula simbolik atau eliptis menjadi suatu bentuk kebahasaan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Yang terakhir, pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh seorang pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri. B. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan, atau dapat dinikmati. Dengan menerapkan pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat menemukan unsur-unsur kaidah maupun emosi-emosi yang terdapat bentuk penyajian pengalaman dalam karya sastra, isi karya sastra maupun gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pertanyaan seperti: adakah unsur-unsur kaidah dalam karya sastra yang dibaca? Bagaimana cara pengarang menampilkan kaidah itu? Bagaimana cara pembaca dapat menemukan kaidah itu? Dan berapa banyak kaidah yang ditemukan? Dan lain-lain. Kaidah dalam karya sastra bisa ditemukan pada peristiwa yang disajikan, pola penyajian peristiwa, gaya bahasa, citraan, paduan bunyi, latar, tokoh, dan perwatakan, serta unsur-unsur sastra lainnya. C. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan. Cara pengarang menampilkan gagasan atau menyajikan ide-idenya. Sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik, dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas
bentuk, maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasari oleh pandangan bahwa yang pertama, karya sastra berbentuk atas elemen-elemen tertentu. Yang kedua, setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Yang ketiga, karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Penerapan pendekatan analitis ini dapat diawali dengan cara membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, pembaca berusaha menganalisis secara mendalam karya sastra itu dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Misalnya, setelah membaca sebuah cerpen, pembaca mendalami cerpen itu dengan menjawab pertanyaan seperti siapa saja tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latarnya, dan lain-lain. Dari hasil analisis unsur-unsur itu, pembaca dibawa untuk memahami bagaimana hubungan antara unsur-unsur itu dalam mewujudkan sebuah cipta karya. Kegiatan apresiasi dengan pendekatan analitis ini mensyaratkan pembaca memiliki landasan teori tertentu, bersikap objektif, sehingga hasil analisisnya tepat, sistematis, dan diakui kebenarannya oleh umum. Manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai penghantar tidur atau pengisi waktu luang. Sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat atau ungkapan bijaksana yang dapat dibagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang sesuatu. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan cerita anak-anak mereka. Seorang penceramah dapat menggunakan sastra sebagai selingan ceramahnya. Singkat kata, mengakrabi sastra banyak manfaatnya untuk manusia. Modi dan Leslie, seperti dikutip Wardani 1981, mengemukakan 6 manfaat apresiasi sastra, yakni: yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu pengembangan pribadi. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, Hulk 1987 mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberi manfaat personal bagi pembacanya, seperti memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Apresiasi sastra juga memiliki manfaat edukatif, seperti membentuk perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Aminuddin dalam bukunya Pengantar Apresiasi Sastra 2013.2/630 mengetengahkan bahwa kegiatan apresiasi sastra memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembaca, yakni: yang pertama, dapat dijadikan pengisi waktu luang. Yang kedua, pemberian atau memperoleh hiburan. Ketiga, untuk mendapatkan informasi. Keempat, media pengembangan dan memperkaya pandangan kehidupan. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan nilai sosial, kultural, dari zaman atau masa karya sastra itu dilahirkan. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra
bermanfaat untuk memberi hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta membentuk kepribadian, kepekaan perasaan, dan kehalusan budi pembaca.